melaksanakan Bugis Sopeng, ritual yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi ini bertujuan memperoleh berkah, kesehatan, dan keselamatan bagi pemilik rumah selama menempati rumah barunya. Dalam proses pelaksanaan tradisi Menrebola ini ada 5 tahapan, yaitu menentukan hari baik, berputar mengelilingi rumah, Menrebola, Barasanji, dan Macera Bola. Selama kurun waktu sampai sekarang, tradisi ini sudah banyak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya seperti dalam menghidangkan makanan. Banyak nilai yang terkandung dalam upacara ini, nilai silaturahmi, kebersamaan, gotong royong, dan tolong menolong. Upacara ini salah satu warisan budaya Nusantara yang sudah menjadi kewajiban untuk melestarikan budaya suku Bugis dengan menghormati, menghargai, dan mempertahankan budaya ini. Demikian kabar Ratna Pro 4. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Tenarapan sambena ia gituli manompo ripa mai bakut na belari karengku makale tutu mama apaku mami ribatara alewai pamaiku nah dena memang tomo parikana ulingan aku maliang sileporan okaraing pela pangaingku kipela tomi manaku na mantomo parikana si boko ipamaiku pamaina ya ilahi alle minyawaku alle nyawana barang jamme narianja kurapungan
Makale tututon mama Apaku mami Ribatara alewai pamaiku Nah Tena memang tomo parikana Ulingan aku maliang sile porang Okara yang pela pangainku Kipela tomi manaku na Tenami mantomo parikana Si boko ipamaiku pamaina Ya ilahi alle minyawaku Alle nyawana Barang jame Narianja Kuratunga RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, tentunya di ruang dengar Anda di 92,5 FM dan juga di streaming kami di Facebook, YouTube dan juga di TikTok Sahabat Budaya. Tentunya di pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini Sahabat Budaya, tentunya di program Kita Indonesia di pukul 11 tentunya kami akan hadirkan dialog-dialog yang menarik. Tentu kali ini kita akan bersama dengan pihak OJK. Kita akan membahas terkait dengan pinjol, pinjaman online. Mungkin masyarakat sudah mungkin tahu lah terkait dengan pinjol ini. Nah, kita mau mengetahui apa sih itu pinjol, seberapa bahaya dan menguntungkan di pinjol. Tentu kami menghadirkan narasumber yang tentu akan menjelaskan ini. Langsung saja kita bersama dengan narasumber kami. Selamat pagi. Iya, selamat pagi kalian di Pro 4 RRI Makassar tentunya. Dan juga saya ingin menyapa juga pendengar RRI dimanapun berada. Kemudian kali ini ada streaming, juga ada pemirsa RRI ya. Betul, iya. Selalu setia menyimak setiap tayangan yang positif tentunya dari RRI. Yeah. Ini terima kasih juga OJK sudah diundang juga hari Baik, ini. kami juga terima kasih juga untuk berdialog. Iya. sempat hadir ke sini. Mungkin kesibukannya kita culik ke sini. Tentunya kami bersama dengan manajer Media OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu Stella Marji Matita Putih, betul ya? Betul sekali. Jadi enaknya saya panggil siapa ini, Kak?
Dipanggil Kastela aja. Kastela juga saja. Boleh, Ella juga boleh, Ella. terserah kalian. Baik. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran bisa menonton langsung streaming kami di Pro 4 RRI Makassar, baik itu di Facebook, YouTube maupun di TikTok. Nah, kayaknya menarik pembahasan kita pagi hari ini, Kastela. Ini terkait dengan pinjol. Nah, waspada pinjaman online. Nah, tentunya ini banyak yang kita mau tanyakan nih. Mungkin masyarakat juga masih ada awam. Iya. Mungkin masyarakat biasa, oh pinjol itu aman sih. Ternyata ada sisi positif negatifnya juga gitu ya. Nah, kalau Kak Stella sendiri, fenomena pinjaman online atau disingkat dengan pinjol sangat marak belakang ini ya. Apa yang harus masyarakat tahu tentang perbedaan mendasar antara pinjol legal resmi maupun ilegal atau yang tidak berizin menurut pengawasan dari OJK sendiri. Silakan Kak Stella. Baik, terima kasih Karian. Nah ini hal yang menarik topiknya hari ini bicara soal pinjaman online ini juga merupakan bagian yang tidak bisa kita lepas pisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Dan kemudian ini juga sebenarnya sejalan dengan semangat OJK untuk memperluas akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi pemanfaatan digitalisasi untuk membuka selebar-lebarnya akses keuangan yang tujuannya pemerintah bersama dengan OJK itu untuk kesejahteraan. Jadi kalau dulu misalnya orang mau meminjam itu banyak administrasinya, kemudian ribet, panjang waktunya. Nah, lewat pinjaman secara digital atau financial teknologi ini merupakan sebuah kemudahan akses. Tapi benar kata Karian bahwa sama seperti teknologi itu punya dampak positif dan juga negatifnya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat financial teknologi, mestinya ini menjadi sebuah kesempatan, peluang untuk bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan. Karena dari awal semangat untuk mendorong financial teknologi ini yang kemudian dikenal masyarakat dengan pinjol, lalu OJK mulai mengkategorikan kalau pinjol itu adalah yang ilegal, sementara sekarang lebih kita kenal dengan yang namanya pindar atau pinjaman daring OJK. Betul. Jadi kita bedakan. Gitu. Nah, proses membedakan ini juga adalah bagian dari OJK untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pinjaman daring itu berizin dan diawasi oleh OJK. Sementara pinjol ilegal ini yang identik dengan ilegal ini dia tidak berizin dan tentu kalau tidak berizin tidak juga diawasi OJK. Jadi kan semua sektor jasa keuangan termasuk financial teknologi wajib mendapatkan izin dari OJK. Nah sementara yang terjadi kalau kita misalnya mau bagaimana sih kita membedakannya, ini alias beda tipis karena semuanya juga kadang yang ilegal pun memakai embel-embel OJK, mengklaim bahwa mereka diatur dan diawasi OJK, kemudian menggunakan logo OJK pada setiap penawaran produknya. Ini proses mengelabui masyarakat. Nah, jadi itulah kenapa kami bersyukur ada di ruang-ruang dialog publik seperti ini, saluran-saluran resminya milik pemerintah, supaya kita dapat menyampaikan pada masyarakat bahwa masyarakat harus selalu waspada. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membedakannya? Nah, kalau misalnya pinjaman daring yang legal diatur di hasil OJK, sudah tentu pinjaman daring ini bermanfaat karena masyarakat dapat mengakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kemudian apa bedanya dengan pinjaman online yang ilegal? Tentu dari sisi izin sudah berbeda. Kemudian dari sisi yang lain adalah bagaimana juga denda, bunga dan lain sebagainya ya. Karena dari informasi pengaduan-pengaduan yang resmi ke masyarakat bahwa misalnya mereka meminjam 500.000, itu bisa dipotong biaya administrasinya sampai setengah daripada pinjaman mereka. Jadi tidak mendapatkan utuh misalnya 500.000 secara utuh. Kalau misalnya di pinjaman daring kan sudah jelas berapa persen dari itu akan dipotong mungkin untuk memproteksi asuransi. Tapi kemudian yang diterimanya tidak akan jauh berbeda, misalnya dipotongnya sampai 50% dipotong. Kemudian bunga perharinya gitu kan. Nanti bisa dilihat juga bagaimana bunga perharinya itu kalau yang di legal, pinjaman daring yang legal, dari sisi bunganya kita bisa melihat pinjaman ini ada logisnya ya. Jadi bagaimana cara masyarakat membedakan? Yang paling mudah itu adalah 2L yang selalu kita kampanyekan. 2L ini legal dan logis. Kalau tadi dari sisi legalitasnya kita sudah selidiki, kemudian dari logisnya ini adalah apakah memang seperti ini gitu kan? Bunganya 14 hari atau 7 hari, pinjamannya cuma 1 juta, orang tuh bisa mengganti sampai dengan 5 juta, 30 juta, bahkan dia terus mengalami peningkatan ya. Dikenakan denda,
kemudian belum lagi teror-teror yang lain yang Ya. harus dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Nah ini masyarakat juga harus bisa melihatnya, dan sekarang memang OJK sudah punya Karian, ada akses layanan keuangan yang menyediakan kanal akses perlindungan konsumen OJK. Itu yang paling mudah tuh adalah kontak WhatsApp. Kontak WhatsApp-nya di 081 157-nya 3 kali. Jadi kalau sudah ada kontak OJK 081 157 157 157, nah ini masyarakat bisa tanya dulu. Jadi misalnya ada pinjaman Rian atau Rian Finance gitu ya, Iya. bergerak di bidang pinjaman financial teknologi seperti itu. Bisa ngecek Nah, gitu. masyarakat itu bisa melakukan pengecekan fintech Rian atau Rian Finance, Iya. terdaftar nggak di OJK, contohnya kayak gitu. Jadi ini merupakan tindakan preventif yang Iya. harus kita kampanyekan, bahwa dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu itu akan kemudian memitigasi resiko kita mengalami kerugian finansial. Seperti itu Karian. Berarti itu menjadi hal mendasar gitu ya. Betul. Tapi kalau orang yang sudah mulai oke lah, mungkin ada waktunya untuk bisa mengecek. Iya, tapi kalau Kalau dia orang udah yang nggak- sudah mepet itu bagaimana? Betul, ini juga yang karena semuanya harus dilakukan verifikasi iya kan. sih. Kita juga harus verifikasi. Tapi yang paling penting adalah mungkin melihat yang tadi. Iya. Kalau legalitasnya dia mengklaim bahwa dia ada simbol OJK atau dia memakai logo OJK, dia Ya. mendeklarasikan dengan tagline dia atur dewas OJK. Ini kan sesuatu yang secara kasat mata kalau kita lihat, oh ini udah pasti legal nih, ada logo-logo OJK. Tapi kemudian coba itu kan dari sisi legalitas yang Ya. harus dibuktikan dengan melakukan verifikasi, bertanya dulu gitu, kita selidiki lebih jauh. Tapi kalau yang tadi Karian bilang, kalau udah kepepet nggak Ya. punya waktu, ya minimal dilihat pada simulasinya gitu. Misalnya pinjamannya 1 juta, Ya. berapa sih dipotong biaya administrasinya? Oh ternyata administrasinya misalnya 7-10% sampai berapa persen gitu Yeah. kan. Terus kemudian dilihat presentasi bunganya, bunganya ini berapa gitu. Nah dari situ masyarakat sudah bisa lihat ini sebenarnya logis nggak sih Iya. dengan pola perhitungan seperti ini yang ditawarkan oleh financial teknologi itu atau pinjaman online tersebut. Nah kalau misalnya itu dirasakan, oh ini ternyata logis. Iya. Nah baru boleh silakan bertransaksi atau silakan mengaksesnya. Karena yang tadi ya, Iya. tapi selalu saran kami adalah melakukan pengecekan Cek, terlebih dicek. dahulu. Karena pengecekan lewat kontak OJK itu akan sangat memudahkan masyarakat. Tapi kalau misalnya udah nggak mungkin dicek, ya tadi 2L itu aja digunakan. Walaupun sebenarnya kalau saya lebih menyarankan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke kontak OJK. Karena kan banyak juga ya, kita nggak mungkin hafal kalau misalnya financial teknologi itu cuma 10 kan gampang banget. Di sini saya udah langsung bisa menyampaikan Karian, ini loh. Iya. Di luar 10 ini ilegal gitu. Jelas, Tapi kalau ya. ini banyak banget gitu, ratusan, maka secara otomatis masyarakat pun harus melakukan pengecekan. Kami di OJK pun selalu intens melakukan mempublikasikan siaran pers terkait dengan apabila ditemui adanya financial teknologi yang adalah pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Ketika ada pengaduan dari masyarakat, itu dilakukan proses verifikasi atas pengaduan tersebut, dan kalau itu dinyatakan ilegal, maka OJK pun intens melakukan siaran pers untuk mempublikasikan ke masyarakat. Ini loh yang ilegal, masyarakat tolong ya diwaspadai. Tapi balik lagi, dia itu seperti mau dibilang bunglon gitu kan, financial teknologi atau pinjol ilegal itu dia terus berganti baju gitu, walaupun isinya tetap ilegal gitu ya. Berarti bermacam-macam modus yang dilakukan ya. Jadi kalau hari ini yang Rian Finance-nya atau misalnya udah ditutup, besok ganti lagi bisa jadi yang Stella Finance atau yang Supriyadi Finance. Jadi pokoknya atau apalah namanya pinjaman itu kan. Jadi tetap dia akan melakukan berganti-ganti baju, sehingga tadi masyarakat harus benar-benar bisa bijak dalam menyikapi hal ini. Bijaklah gitu, dalam Karian. meminjam gitu ya. Itu yang kita Mungkin juga harapkan. budayakan bertanya. Ya betul. Kadang kan kalau kita juga budaya kan membaca. Udah nih saya udah baca. Oh ternyata ada nih logo OJK-nya gitu. Oh saya udah baca kok ada ternyata pernyataan
diatur dan diawasi OJK Nah, gitu. Jadi ternyata- udah yakin kan? Nah. Ternyata itu budaya Modus. membaca aja udah nggak cukup. Iya, Ya, makanya jadi dilengkapi harus bertanya lagi. Betul. Di line telepon tadi yang Betul. berapa tadi? Kontak OJK-nya di WhatsApp 081 157-nya 3 kali. Nah, Ya. terkadang kan masyarakat, oke, saya mau nelpon deh. Oh boleh kalau Nah, kalau itu cuma langsung WhatsApp. quick respon. Yes, kalau yang tadi WhatsApp dan dia memang sangat quick respon. Tapi Nah. kalau mau telepon langsung itu kayak, saya mau langsung ngomong atau tanya ke call centernya, boleh cuman muda aja 157. Nah, Kalau dia data cuma 3. langsung mungkin masyarakat kita yang mungkin agak gaptek. Kalau mau walk in ke kantor OJK juga boleh, tapi rasanya kalau mengeluarkan pulsa lokal Yeah. dengan biaya misalnya Yeah. dia harus naik transportasi publik ke kantor OJK, lebih mudah untuk melakukan bertanya lewat call center Oh, misalnya atau WhatsApp gitu yang Yeah. cuman modalnya udah kalau nggak ada paket data numpang wifi gitu atau hotspot gitu Yeah, yeah, berbagi yeah, gitu yeah. kan. Baik, lebih baik, mudah, baik. lebih mudah Karian. Nah, sejauh ini OJK melihat mungkin ada punya data. Berapa kira-kira apa tadi pindar ya? Iya, Itu yang yang legal dan mungkin ada juga pinjol yang sudah mungkin ditutup oleh Satgas itu kira-kira berapa itu? Iya, jadi memang kalau secara data statistik ini kebetulan kami harus karena dia diupdate setiap waktu ya dan Iya. yang paling terakhir itu ada sekitar sudah di angka ratusan ya pinjaman daring yang Wilayah diatur dan Sulsel diawasi Bar. OJK itu se-Indonesia Oh, se-Indonesia. gitu karena kan kantor pinjaman financial teknologi itu kan nggak ada kantor fisiknya ya Ah, Kak Rian ya. betul, Jadi betul. operasionalnya mereka seluruh Indonesia. Jadi misalnya kalau misalnya kalian bertanya di wilayah Sulsel sendiri apakah ada financial teknologi? Ya. Nah, ini yang sejauh ini kami mempublikasikannya yang berada di wilayah Indonesia karena pengawasan langsung terhadap financial teknologi ini ada di kantor pusat OJK. Di kantor OJK wilayah Sulsel Bar ini kita melakukan juga proses pengawasan gitu terhadap apabila ada pengaduan konsumen dan lain sebagainya dan tidak spesifik misalnya financial teknologi itu harus ada di satu daerah gitu kan, tapi dia terdata secara Indonesia secara nasional. Kemudian kalau bilang yang ditutup ini wah ini udah banyak sekali Banyak ya. datanya secara pasti Update terus. angka realnya itu. Tapi yang tadi karena kalau kita lihat saja dari tingkat kerugian masyarakat ya, Yeah. misalnya sampai dengan tahun 2024 akhir aja kita udah mencapai triliun, mencapai seratusan triliun kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dan pinjaman ilegal ini. Jadi bisa kebayang kan angkanya bahkan tuh bukan miliar. investasi ilegal Iya, juga. betul. Karena kan dia berbagai modus ya. Jadi bisa dibayangkan Karian bahwa kita tuh di angka di triliun loh, ratus. Luar biasa gitu. triliun ini. Betul. Jadi kalau yang masyarakat kita yang sudah merugi sebanyak itu, Iya. maka kita juga dari sisi OJK meningkatkan upaya perlindungan konsumen kepada masyarakat. Jadi bagaimana OJK juga melakukan optimalisasi upaya perlindungan konsumen. Jadi kita melakukan edukasi ke masyarakat bersama dengan sektor jasa keuangan yang kita atur dan kita awasi. Yeah. Kita juga mengeluarkan peraturan OJK dan surat edaran OJK untuk mengamanatkan kepada pelaku usaha jasa keuangan wajib untuk melakukan edukasi secara masif yang Yeah. kita sebut dengan namanya gencarkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Baik. Nah, ini adalah upaya-upaya OJK untuk meningkatkan fungsi perlindungan konsumen. Termasuk hari ini kami Nah. bersyukur bahwa lewat Pro 4 RRI banyak masyarakat juga mendapatkan informasi, pendengar di rumah, kemudian yang menyaksikan secara streaming. Dia juga bisa menambah literasi keuangannya Yeah. gitu supaya lebih waspada, lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran investasi dan juga pinjaman online yang ilegal. Karena masalahnya kan kebutuhan masyarakat ini terhadap akses keuangan itu kan Yeah. kita tahu sendiri ya bahwa berbeda-beda tingkatannya dan kalau kami di OJK financial teknologi ini salah satu alternatif akses keuangan yang sangat membantu masyarakat ketika masyarakatnya mengakses dengan cara yang benar karena Yang saya bijak. juga punya beberapa teman mereka startup Yeah. yang kemudian selalu menyampaikan aduh kami tuh sangat terbantu loh dengan adanya financial teknologi Pindar ini Pindar. karena ketika dia membutuhkan dana misalnya usahanya jualan pisang molen contoh contoh Karian. Kalau dia mau ke bank yang dia cuman kayak butuh 1 juta gitu untuk beli terigu, pisang, kemudian mengolahnya, rasanya kayak 1 juta terus harus lagi pergi yang minjam secara offline gitu ya, yang harus datang bawa berkas. Bagi dia itu sesuatu hal yang ribet banget gitu kan. Sementara dia nih adalah
generasi muda yang milenial yang kemudian apa sih kira-kira akses yang paling cepat dan ternyata financial technology atau Pindar ini salah satu alternatif yang menurut teman-teman UMKM startup yang milenial ini membantu karena dia cuma satset gitu menurut mereka dan akhirnya dananya cair ke rekening. Kemudian kalau misalnya dia bisa memenuhi pembayarannya ini kemudahan. Jadi akhirnya kesimpulannya dapat kami simpulkan bahwa financial technology Pindar atau pinjaman daring yang diatur dan diawasi OJK ini sangat bermanfaat kepada masyarakat. Banyak orang juga terbantu dengan akses keuangan ini, kemudahan ya gitu. Nah mungkin ini kan pinjol sudah jelas berbahaya, ilegal, Pindar. Nah mungkin apa jaminannya kepada masyarakat bahwa Pindar ini aman digunakan termasuk kan kita tidak tahu nama juga manusia kan. Oke resmi nama institusinya, perusahaannya. Tanpa diawasi dia nakal. Itu bagaimana responnya OJK ketika? Jadi memang kalau yang pinjaman daring legal diatur dan diawasi OJK ini Karian, ini OJK intens melakukan monitoring, pengawasan terhadap aktivitas keuangan ini dalam pengawasan OJK. Jadi kalau dalam pengawasan OJK itu kan berarti OJK melakukan pengaturan gitu kan, ada perangkat ketentuan yang harus dia penuhi. Jadi sudah pasti kalau dia mampu memenuhi dari sisi fungsi pengaturan itu berarti kan dia dinyatakan legal gitu kan, dia lulus lah gitu, lulus sensor gitu ya kan, betul. Terverifikasi. Terverifikasi oleh OJK. Kemudian selain fungsi pengaturan, OJK juga melakukan fungsi pengawasan. Jadi dalam menjalankan bisnis prosesnya financial technology atau Pindar ini, dia dalam pengawasan OJK. Nah pengawasan OJK ini kan ada yang off-site dan juga ada yang on-site. Jadi langsung memeriksa dan lain sebagainya sehingga ketika dalam melakukan pengawasan OJK, misalnya dalam melakukan pengawasan terdapat temuan, ini juga kan ada langkah-langkah yang diberikan, mulai dari sanksi, sanksi administrasi, sanksi denda dan lain sebagainya sampai dengan pencabutan izin usaha. Jadi kalau yang Pindar yang diatur dalam OJK pasti kalau dia keluar dari jalurnya pasti dia juga akan berpotensi dicabut izin usahanya gitu kan. Nah kalau misalnya yang tadi betul kekhawatiran Kak Rian adalah masyarakat kami ini benar loh, dia diatur dan diawasi OJK, dia terverifikasi OJK, tapi dalam menjalankan bisnis prosesnya nggak beda jauh nih sama yang ilegal gitu kan. Ya gimana dong ini? Nah kami mengharapkan membuka kanal akses layanan kepada masyarakat itu supaya masyarakat mengadukan. Yang menjadi korban itu silahkan diadukan ke OJK. Jadi yang tadi lewat kontak 157, kemudian juga lewat aplikasi portal perlindungan konsumen OJK atau kontak 157.ojk.go.id itu ada APPK namanya. Di situ masyarakat bisa mengadukan, melengkapi data, mengadukan dan yang mengadukan ke OJK itu terjamin kerahasiaan informasinya gitu kan, data pelapor itu. Setelah dilaporkan, OJK akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan dan kemudian melakukan langkah-langkah. Oh ternyata dari pengaduan konsumen ini ditemukan pinjaman daring itu akan dipanggil untuk meminta klarifikasi. Kemudian kalau ternyata dia melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK yang tadi, dia akan diberikan sanksi. Sampai berpotensi dicabut izin usahanya. Betul. Nah mungkin kan kita ketahui bahwa pinjol itu kan cara mainnya agak menyeramkan juga. Ketika masyarakat menunggak, dia bisa membuat foto editan, disebar kontak, diteror. Nah, ketika ada daring yang jelas-jelas legal melakukan hal tersebut atau mengikuti jejak dari pinjol sendiri ketika mungkin ada nasabahnya menunggak, itu bisa dilaporkan ke OJK? Iya, sangat bisa gitu, sangat bisa yang tadi saya bilang. Yang ilegal pun bisa dilaporkan, yang legal pun kalau dalam operasionalnya masyarakat merasa dirugikan dan rasanya yang tadi kok ini beda tipis aja nih model-modelnya. Jadi di bungkusannya ini kemasannya terverifikasi, tapi ternyata dalam prosesnya dia mainnya nggak sesuai. Itu juga kami harapkan dilaporkan. Karena yang model seperti ini pun kalau masyarakat nggak melaporkan, tapi dalam pengawasan OJK pun akan kami tindak kalau itu ditemukan bahwa memang secara operasional ini financial technology ini atau pinjaman legal ini juga tidak menjalankan sesuai dengan proses bisnis yang semestinya ketika dia mendaftar di OJK. Nah, itu juga akan tetap diberikan sanksi oleh OJK. Baik. Kastela,
hal apa yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan pinjam online? Mungkin salah satu tadi ya. Iya, tadi kan sudah ya legal Ya. atau logis, tapi saya sih lebih melihatnya kepada bagaimana kita memahami kebutuhan finansial kita, Ya. Karian. Ini yang Ya. paling penting karena apa sih urgensinya saya meminjam Itu. gitu. Saya juga misalnya ketika saya melakukan kredit ya, ini kan Ya. sama aja kan yang offline misalnya. Mungkin ada standarisasinya Betul. apa yang harus saya ketika saya pinjam online atas dasar apa? Saya lebih menyampaikan itu adalah check up kesehatan keuangan. Jadi kalau ada medical check up, sebenarnya di kesehatan keuangan itu juga ada Oh, check ada. up-nya gitu ya. Kita bisa melakukannya. Nah, ketika kita melakukan financial check up, Iya. gitu kan dari mirip-mirip medical check up ya. Financial check up ini adalah sesuatu hal yang baik yang dapat kita lakukan untuk melakukan evaluasi keuangan kita dan memastikan kebutuhan keuangan kita. Jadi misalnya saat ini saya benar-benar harus pakai pinjaman daring Ya. untuk memenuhi kebutuhan saya. Dipastikan bahwa kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang benar-benar butuh gitu, Yeah. bukan keinginan. Ya, ya. Misalnya saya mengakses pinjaman daring untuk membeli iPhone. Seberapa butuh sih Ah, iPhone prioritasnya. tipe terbaru? Misalnya kan saya punya iPhone Iya, contoh iya. ya. Ini untuk merek tertentu karena kan iPhone selalu upgrade ya. Iya, Kemudian atau merek yang lainnya Samsung atau merek yang lain lagi apa sih merek-merek Dan lain saya sebagainya, nggak terlalu ya. familiar ya, yang saya tahu Samsung, iPhone, terus merek apa lagi gitu kan. Nah, misalnya kebutuhan handphone gitu, Ya. smartphone. Kalau misalnya mohon maaf untuk penyebutan mereknya ya, Ya. tidak ini cuman ini sebagai contoh saja bahwa misalnya saya membutuhkan smartphone. Smartphone saya ini ada. Tapi kemudian saya kayaknya nggak keren sih kalau misalnya Karian pakai itu, masa saya pakai yang ini? Ya. Kan sekarang udah ada kemudahan akses. Yuk, saya mau akses pinjaman daring Urgensi. contoh ya, misalnya pinjaman daring ini saya punya potensi bisa membuat brownies yang enak Bisnis. gitu. Dan kemudian saya paling cuman butuh sekitar 1 juta 2 juta untuk memulainya. Nah, boleh kita mengakses pinjaman daring gitu kan, karena jadi intinya adalah Yeah. berutang itu boleh dan sah-sah saja. Yeah. Yang penting adalah utangnya produktif. Produktif. Betul. Tapi kan misalnya anak mahasiswa tanya ke saya juga Iya. kan. Kemarin waktu saya edukasi, Bu Ella, saya tuh sering terlambat dikirimin uang semester dari orang tua, Oh, iya. gitu kan sering gitu. Boleh nggak ya saya pinjam ke pinjaman daring gitu kan? Nah kalau seperti ini kan apakah saya misalnya saya selalu mohon maaf ya saya nggak bisa berpendapat juga mengintervensi kebutuhan keuangan seseorang ya. Itu bisa dikatakan Tapi gali lubang sepanjang tutup itu lubang ya? positif ya, masalahnya kan dia hanya cuman menanti. Tapi saya selalu memberi saran, waktu orang tua mau kirim harus segera kau lunasi. Jangan sampai dia udah pinjaman daring untuk bayar semester sesuatu yang urgent, kebutuhan dia untuk studi kan. Kemudian sudah dipakai untuk itu, pas orang tuanya ngirim, nanti saya nyicil aja deh, nggak dilunasi gitu kan. Akhirnya kan jatuhnya adalah dia masih punya hutang juga Iya, kan. Dan iya, secara iya. kemampuan finansial mahasiswa itu bisa nggak kamu menghandle pembiayaan yang lewat pinjaman daring tadi? Karena kan kita yang melakukan financial check up, kita yang paling tahu kebutuhan kita, Iya. gitu kan. Ada orang yang misalnya saya butuh banget nih untuk beli motor gitu. Yeah. Nah motornya ini untuk apa? Produktif nggak? Terus kalau misalnya yang tadi kan bisa saja motor itu sesuatu hal yang urgent. Katakanlah mahasiswa dia sudah hitung dulu. Saya selalu gitu. Pokoknya financial check up. Financial check up. Kamu hitung dulu. Kalau dalam 1 bulan kamu pergi ke kampus ternyata lebih efisien dari sisi anggaran. Yeah. Kalau kamu punya kendaraan sendiri, Yeah. silakan kamu mengakses pembiayaan. Karena tuh selesai itu ketika nilainya misalnya 1 bulan uang transport dia untuk kesana kemari selama kuliah 1 juta. Yeah. Ya kalau akhirnya dia bisa mengangsur yang 800.000 dan motor itu juga menjadi milik dia gitu pada waktu selesai mengangsur kan jauh lebih menguntungkan yang mana gitu kan? Iya, bisa Nah, bedakan. itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, kemudian tidak mendadak, kemudian dari sisi kebermanfaatannya itu jauh lebih bermanfaat dan bisa punya dampak. Jadi bermanfaat bagi kita dan berdampak juga gitu kan? Iya. Bahwa ini bermanfaat bagi saya untuk kuliah dan kemudian berdampak adalah saya akhirnya punya aset, punya Oh, iya, motor gitu iya, kan? iya. Dan misalnya
produktif lah. suatu ketika saya butuh ini menjadi aset untuk misalnya disekolahkan lagi BPKB-nya untuk memulai usaha, saya udah ada modalnya nih. Iya, ada, ya, Kira-kira iya, kayak iya. gitu. Jadi kalau kalian misalnya tanya harus dimulai dari mana selain melakukan pengecekan legalitas dan logisnya tadi, ya kita harus selalu intens melakukan financial check up. Kalau saya seperti Intinya itu. tidak menyarankan untuk lifestyle gitu ya. Ya, jadi Cuma mau- kalau betul financial check up itu juga membantu kita karya dan juga pendengar serta pemirsa bahwa Ya. yang pertama kita akan mengetahui Iya. kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, Hidup, ya, yaitu pasti gaya-gayaan. ya betul ya. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup dengan pinjaman daring, saran saya tidak. Tidak ya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup silahkan. Hmm. Karena setiap manusia itu bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Iya. Tapi kalau gaya hidup, Iya. nah karena apa? Secara ekonomi manusia ini kan adalah makhluk yang punya keinginan itu tidak tak terbatas, Iya, iya. gitu kan? Iya, Tidak iya. tak terbatas artinya Mm-mm. keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Iya. Tapi barang dan jasa untuk memenuhi keinginan manusia itu sifatnya terbatas, makanya dibilang tidak tak terbatas. Ya, tidak terbatas. Baik. Iya. Nah, ketika atau mungkin dari data OJK sendiri, kebanyakan pengguna daring, daring sama pinjol itu rata-rata itu usia-usia berapa kalau melihat dari data, Kak Iya, yang Ella? pastinya kan kalau misalnya harus ber-KTP berarti 17 tahun ke atas. Ah. Tapi saya juga Sejauh ini? punya data publikasi ya. Saya coba lihat lagi, saya takut salah. Ini ternyata dari presentase yang terlibat pinjaman online ilegal ya. Ini yang sudah dipublish itu malah yang paling tinggi presentasinya itu adalah guru dan dosen. Oh. Ya, betul, ini presentasinya tinggi. Iya, Saya kemarin juga melihat publikasinya hampir mencapai 42% kalau nggak salah. Iya, Karian. Ini nanti saya lihat lagi datanya karena itu juga sempat saya jadi kaget sih bahwa Itu bisa kelihatan wow, iya, ini kebutuhan sempat apa yang juga dibutuhkan. dipublikasi di Metro TV juga. Ya, ketika ada datanya yang sudah dari OJK, di sini bahwa kita melihat bahwa fenomena pinjaman presentasi korban pinjaman online ilegal ya. Ini Ya. datanya saya lihat guru di 42%, korban PHK di 21%, ibu rumah tangga 18%, karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar, ini pasti tentunya ya yang udah punya KTP 3%, tukang pangkas rambut 2%, pengemudi ojek online 1%. Nah, ini juga yang sudah dipublish di Metro TV. Iya. Nih, nah dari sini kan kita jadi tahu nih 8 kelompok masyarakat yang terjerat pinjaman online, gitu kan? Itu bisa ketahuan. Ya, ini Dana yang digunakan itu dia kan mungkin ada orang. Oh, kalau kita kan nggak Oh, bisa nggak bisa ya. ya, karena Kan kita ada, nggak tahu kan uangnya dia pakai untuk apa kan? Ada juga Iya. info ternyata dia pakai untuk judi online. Itu setelah dia menjadi korban dan dia mengadukan. Memang kalau yang judi online itu beberapa pengaduan konsumen di OJK yang kami terima juga ternyata seperti itu. Saya juga menangani belakangan yang saya layani langsung ya ketika datang dan sempat saya temui itu ada sekitar 3 sampai 5 orang itu betul bahwa pinjaman online ilegal yang digunakan itu lebih banyak untuk berjudi karena mungkin saja aplikasinya terafiliasi. Saya nggak paham dengan aplikasinya. Jadi ketika dia mendownload aplikasi itu kemudian juga ada tawaran untuk games judi online dan dia mengikuti, dia suka top up-nya dari yang pinjol ilegal tadi. Jadi akhirnya tambah hari tambah awal-awalnya menang asik, kemudian kalah judi online-nya kalah terus, dia nutup lagi dari pinjaman online dan akhirnya itu menjadi sebuah apa ya? Seperti gunung ya, yang kemudian ya kapan nih hancurnya gitu mencapai titik. Baik. Iya. Tadi kan Kak Ella sempat sebutkan bahwa selalu menutup para pinjol-pinjol ini oleh Ya, Satgas. betul. Nah, ketika ditutup oleh OJK sendiri itu, dampak kepada konsumen-konsumen itu bagaimana? Apakah diputihkan itu pinjamannya dianggap ilegal oleh pemerintah atau bagaimana ini? Iya, yang pasti memberantas pinjaman online ilegal ini tidak bisa dilakukan oleh OJK seorang diri kalian karena harus dilakukan secara teamwork. Kenapa teamwork? Karena yang pertama adalah kalau berkaitan dengan
Hukum. pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, financial teknologi sudah pasti ini menjadi otoritas dari sektor OJK, selaku otoritas jasa keuangan. Tapi kemudian berkaitan dengan digitalisasinya, karena dia bermainnya areanya digital, Iya. financial teknologi, memanfaatkan teknologi, ini juga tidak bisa lepas dari pengawasan Komdigi atau Komdigi. Kementerian Digitalisasi Iya. dan Informatika di Republik Indonesia. Kemudian juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya dari sisi perusahaan tersebut harus misalnya kalau bentuknya PT, berarti dia juga akan bersentuhan dengan Kementerian Hukum dan HAM dari sisi pemenuhan unsur-unsur perusahaan tersebut gitu kan. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi. Memberantasnya itu juga dikerjakan secara tim. OJK membentuk yang namanya Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Salah satunya adalah memberantas pinjaman aktivitas pinjaman online ilegal ini. Jadi Satgas Pasti ini berfungsi ketika terjadinya laporan pengaduan masyarakat bahwa ini ada aktivitas keuangan ilegal, pinjaman online ilegal. Nah, OJK akan melakukan verifikasi dan pengecekan. Benar nggak sih perusahaan ini telah terdaftar di OJK? Nah, ketika perusahaan tersebut dinyatakan OJK tidak terdaftar di OJK, tidak berizin di OJK, maka Kementerian Infoko akan melakukan penutupan websitenya, gitu ya. Kemudian akan menutup websitenya. Kemudian pihak Polri lewat Bareskrim Polri akan menindaknya apabila terdapat unsur pidananya ya, merugikan masyarakat. Jadi semuanya akan dikerjakan. Kemudian juga di Satgas Pasti juga ada kementerian lain, misalnya dia mengatasnamakan koperasi, contohnya gitu, memberikan bahwa dia nih tidak berizin OJK tapi dia nih berizin koperasi dan menjalankan aktivitasnya secara online gitu kan, koperasi online dan sebagainya. Oh, ada biasa begitu? Betul, Kementerian Koperasi akan kemudian melakukan penelaah daripada keberadaan, melakukan telah terhadap keberadaannya, melakukan verifikasi juga, dan ketika dideklarasikan bahwa ternyata ini ilegal gitu kan. Nah, ini juga akan kemudian dicabut izin koperasinya dari kementerian terkait. Jadi memang di sana lembaga otoritasnya semua bergabung, termasuk Bank Indonesia. Misalnya kalau dia misalnya mainnya berkaitan dengan sistem pembayaran dan lain sebagainya yang ilegal, ini juga akan diusut dan ditindak oleh Bank Indonesia selaku yang berhak mengeluarkan otoritas atau perizinannya. Jadi memang Satgas Pasti di OJK itu adalah salah satu bentuk juga daripada perlindungan konsumen OJK membentuk Satgas untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal tersebut, termasuk pinjaman online yang ilegal Karian. Baik. Nah, Kak, ketika masyarakat mengetahui, oh ini ternyata saya meminjam di pinjol ilegal, saya ini sementara diteror, ditagih terus, tetap masih bisa berhak melapor ke OJK walaupun ini jelas-jelas ilegal ini. Iya, jadi tadi juga ada pertanyaan Karian ya, bagaimana dengan sistem informasi debiturnya gitu kan. Tadi kan banyak kekhawatiran masyarakat seperti itu, dan memang yang tadi di awal saya sampaikan, ketika masyarakat salah memilih, berarti kan ada resiko yang harus dialami. Ya, resiko itu adalah tekanan psikologi dan lain sebagainya yang membuat fakta menyedihkan yang terjadi, bahkan ada orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya gitu kan ya, karena tidak kuat menahan tekanan psikologi gitu banyak ya. kasus Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk resiko ketika kita terkonek dengan yang ilegal gitu. Yang pertama, Sisi bahayanya. yang pertama adalah handphone kita ini ketika kita mendownload aplikasinya, Diretas. betul. Jadi seperti ada malware yang sudah masuk. Jadi kalaupun kita aktivitasnya seperti apa, nah saya juga karena ini cuman saya mendapatkan penjelasan ini juga ketika kita sama-sama berkoordinasi dengan tim Bareskrim yang mencoba untuk mereka memaparkan ya, dan kami mencoba memahami prosesnya, memaparkan bahwa ini kerja pinjaman online yang ilegal. Jadi dia kemudian mengakses semua data informasi kita, termasuk informasi pribadi yang ada di handphone kita ini, lalu kemudian melakukan tekanan-tekanan psikologi, menyebarkan data pribadi kita, belum lagi kata-kata yang kemudian menekan, mempermalukan gitu kan, seperti menyentuh harga diri, mengusik harga diri seseorang yang menjadi korban pinjaman online ilegal, dan membuat dia susah tidur, sedih, merasa tidak berdaya, kemudian merasa benar-benar dipermalukan gitu, kayak ada di titik terendah orang itulah gitu kan. Nah,
hal-hal seperti ini yang kami sarankan segera melapor dan jangan lama-lama menjadi terpuruk. Kalau saya nggak usah merasa terpuruk gitu kan. Yang pertama kita harus menyadari dulu, oke, saya salah gitu. Saya salah nih sudah berhutang kepada pinjaman online yang ilegal. Segera laporkan gitu. Segera laporkan ke OJK supaya ditindak. Namun bagaimana memutus hubungan dengan pinjaman online yang ilegal tadi? Yang tadi adalah ya sudah, ini handphone di reset lagi gitu kan. Kemudian putuskan atau di dalam pribadi kita dulu. Yang pertama kita berkeputusan untuk tidak lagi terkonek dengan pinjaman online yang ilegal gitu dulu ya. Kita kemudian yang tadi balik lagi yang saya bilang kita melakukan financial check up dan kita putuskan oke, saya tidak mau lagi meminjam di pinjaman online yang ilegal. Jadi kita putuskan hubungan kita dengan pinjaman online ilegal. Pertanyaannya, hutang kita dibayar atau enggak? Nah itu, gitu kan? apa kita masih wajib membayar utang kita ini? Ini yang saya nggak bisa menjawabnya karena beberapa juga yang kemudian seperti legalistik ya, bahwa dulu pernah ada salah satu mantan Menteri Hukum dan HAM ya yang menyampaikan bahwa nggak usah bayar gitu kan, itu ada supaya sempat dibangkrutkan saja perusahaannya. Jadi banyak juga jelas akhirnya legal. betul gitu kan. Nah, kalau saya gitu sebagai seorang yang ya beragama tentunya ya, kalau misalnya kalian minjamnya 500.000 terus udah dikasih 500.000 dan akhirnya saya memang minjam untuk niatnya nggak ganti gitu kan, nggak mau saya kembalikan karena kamu juga kan ilegal. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Kira-kira itu pantas nggak ya? Itu benar nggak ya? Dosa nggak ya gitu kan? Nah, kemudian kalau yang terjadi dari beberapa teman saya tuh selalu saya tanya, kamu minjamnya berapa sih? Saya minjamnya misalnya 1 juta. Kamu udah bayar berapa? Saya ini udah bayar hampir 2 juta ya. Udah berhentilah bayar. Berarti karena dia pokoknya saja. udah membayar juga bahkan dapat bunga. Betul kan, melebihi. Jadi kalau mereka ini case yang mereka yang konsultasi ya. Jadi balik lagi kepada masing-masing pribadi. Jadi saya bilang, oke, kamu udah bayar berapa? Saya udah bayar 2 juta Mbak. Ya udah, kalau gitu nggak usah bayar. Kalau gitu nggak usah bayar karena kamu sudah membayar bahkan lebih dari pokoknya. Ya, dan kemudian putuskan saja hubungan dengan pinjaman online tersebut gitu. Jangan pernah lagi mencoba. Apalagi perjanjiannya ilegal. Nah, terus kan sering mereka tanya, gimana ya sistem informasi debitur di OJK? Ya, pinjaman online ilegal sudah pasti tidak terdaftar di OJK, nggak ada juga sistem, nggak masuk ke slik OJK juga, gitu kan, ilegal, nggak diatur dan diawasi OJK. Beda ceritanya kalau meminjam di Pindar, itu juga ada pelaporan di SID-nya dan itu juga akhirnya membuat kita harus benar-benar menjalankan hak dan kewajiban. Kalau kita udah mendapat hak kita, kita juga harus menjalankan kewajiban kita supaya nama kita, informasi debitur atau sistem layanan informasi keuangan slik OJK itu atau OJK checking juga akan tetap menampilkan reputasi yang baik terhadap kita dari sisi utang ya, seperti itu. Berarti tidak di blacklist gitu ya? Iya, kalau misalnya tapi yang pinjol ilegal ya nggak ada tuh. Sebenarnya Karian ini juga yang selalu harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa istilah blacklist, pemutihan itu sebenarnya istilah-istilahnya nggak ada di OJK. Jadi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK atau yang kemudian sering dikenal OJK Checking ini adalah layanan informasi yang disajikan oleh OJK yang tentunya diupdate selalu oleh sektor jasa keuangan. Jadi kadang orang datang ke OJK, Bu, saya mau menghapus hutang saya, nggak bisa di OJK nggak bisa melakukan bukan penghapus hutang. Penghapusan hutang. Ini nih yang selalu. Saya juga gitu mungkin kan. efek dari ada statement yang kemarin-kemarinnya. Ya, soalnya saya udah di blacklist. Siapa yang bilang kamu di blacklist gitu kan? Jadi kalau ditelepon saudara saya mau datang ke OJK, tolong dong Kak, hapus hutang saya, tolong dong saya ini di blacklist. Saya bilang nggak ada tuh istilah blacklist. Itu kolektabilitas. Kamu kategorinya apa? Itu historik kredit pembiayaanmu gitu kan. Ternyata. Jadi kalau datang ke OJK bisa nggak ya untuk diputihkan hutangnya? Ya nggak bisa lah gitu, nggak ada rinso juga ya kayak pakaian itu putih bersih cemerlang gitu. Jadi yang harus mengupdate informasi debitur itu adalah sektor jasa keuangan. Katakanlah saya meminjam di Rian Finance yang terdaftar di OJK. Ketika saya lunas, Rian Finance akan mengupdate di slik OJK atau OJK Checking bahwa saya adalah debitur yang sudah lunas. Jadi kalau misalnya datang ke OJK, kami akan arahkan kembali ke Rian Finance. Contohnya seperti itu. Coba selesaikan permasalahan berdua. Betul. Kalau ada yang sistem menunggak gitu, silakan disampaikan dulu, dibereskan dulu. Nanti setelah itu Rian Finance-nya akan
melakukan update SLIK atau OJK checking. Tapi biasanya ada lagi nih Karian. Saya udah lunas nih, tapi kok nggak hilang-hilang gitu kan? Dan datanya masih tetap belum lunas. Nah kalau seperti itu silakan datang ke OJK atau adukan. Nanti kami lewat layanan pengaduan konsumen itu akan kemudian meminta pihak finance untuk dapat melihat lagi gitu kan? Jadi mungkin dengan menyampaikan pengaduan ke Rian Finance bisa ditembuskan ke OJK atau sebaliknya nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan POJK 22 sehingga SLIK OJK-nya kembali lagi kolektabilitasnya misalnya lancar atau lunas. Seperti itu Kak. Oke, kayaknya sudah mulai paham terkait dengan perbedaan dari pindar sama pinjol. Kita mungkin beranjak ke selain pinjaman online hal-hal apa lagi yang perlu kita hindari di era digital ini Kak Ella? Yang pertama itu kan ada banyak kejahatan keuangan ya yang berkembang. Jadi seperti apa itu? Yang selalu saya sampaikan bahwa kejahatan keuangan itu berkembang atau terus berinovasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuknya pinjaman online ilegal, dia juga bisa dalam bentuk yang social engineering. Kalau kita tidak berhati-hati menjaga data pribadi kita, kadangkala juga kita bisa menjadi korban kejahatan keuangan dari pelaku kejahatan. Kemudian misalnya informasi-informasi ada juga skimming, bagaimana kita kalau tidak berhati-hati ya, ada WhatsApp yang suruh kita harus ngeklik gitu kan, file-file tertentu yang kemudian bisa membuat mereka bisa membobol katakanlah gitu ya, meretas berbagai hal termasuk akun-akun keuangan kita. Kemudian juga ada banyak hari-hari ini model-model tawaran investasi ilegal misalnya gitu atau model-model pekerja paruh waktu gitu ya. Jadi diminta untuk seperti ini dan lain sebagainya. Jadi modus-modus kejahatan keuangan ini banyak dan marak sekali. Ada juga yang misalnya belanja online kemudian barangnya ternyata yang datangnya itu berupa apa, kena tipu lagi dan lain sebagainya. Jadi memang yang tadi kalau untuk investasi kami selalu mengingatkan 2L, legal dan juga logis. Kalau untuk hal-hal yang lain kami selalu ingatkan harus bagaimana kita menjaga informasi data pribadi kita. Itu yang paling penting. Menggunakan smartphone itu harus digunakan oleh smart people ya. Kita harus bijak menggunakan smartphone. Jadi kalau misalnya kita jangan kepo ini ya, betul bagaimana kita lihat sesuatu langsung kepo, kita main asal klik gitu. Jadi pikirkan dulu sebelum bertindak gitu ya. Pertimbangkan, jangan sampai jempol kita lebih cepat dari otak kita. Nah, itu juga bahaya gitu di era digital. Yang pertama data pribadi kita harus dijaga, kemudian kalau investasi kita harus lihat legalitas dan juga logisnya. Kemudian juga berbagai informasi-informasi lain, penggunaan media sosial, penggunaan wifi publik. Belakangan ini kan beredar malah juga ya selain penggunaan jaringan yang publik itu juga sekarang sudah mulai saya lihat ada juga yang penggunaan charger handphone misalnya di tempat-tempat umum tertentu juga sudah bisa berpotensi. Jadi pelaku kejahatan itu dia akan terus melakukan inovasi untuk melakukan kejahatan keuangannya. Jadi balik lagi kadang banyak orang kemudian menyalahkan ya, kenapa perusahaan ini sepertinya tingkat keamanannya kurang. Padahal bukan seperti itu. Ketika terjadi resiko, kita yang selalu membuka pintu dan mengizinkan pelaku kejahatan itu masuk. Sederhananya, kalau kita selalu posting boarding pass kita kalau naik pesawat di medsos, kemudian KTP, kemudian informasi-informasi penting, kita menerima telepon tanpa kemudian memikirkan ada orang yang menyamar menjadi pegawai sektor jasa keuangan atau meminta data-data pribadi kita lebih cepat. Terus kemudian yang paling banyak juga belakangan ini adalah modusnya adalah pegawai pajak yang ingin memberikan teks pajak. Iya betul, memberikan keringanan daripada pajak gitu ya. Nah ini juga saudara saya juga korban dan beberapa pengaduan di OJK juga yang kami terima gitu. Dia dari orang pajak segala macam, ruginya tuh sampai ratusan juta gitu ya kan, diretas akunnya, kemudian dia diberikan, dia ngasih informasi karena benar-benar yakin ini orang pajak, ini dapat membantu dia menyelesaikan pajaknya dan lain sebagainya, dan akhirnya dia mengalami kerugian finansial. Nah ini juga yang sangat berbahaya. Jadi kami selalu mengharapkan masyarakat harus selalu berwaspada, harus selalu waspada, dan apabila menjadi korban, OJK sudah menyediakan kanal aksesnya Karian. Jadi yang pertama pinjaman online
online ilegal itu dapat diadukan lewat sipasti.ojk.go.id. Jadi itu untuk melaporkan investasi ilegal, pinjaman online ilegal. Lalu kemudian kalau ada transaksi keuangan ditipu dan lain sebagainya, itu ada IASC-nya OJK. Jadi IASC.ojk.go.id, Indonesia Anti Scam Center gitu. Di situ juga akan dilakukan penanganan terhadap berbagai laporan aktivitas keuangan ilegal dan juga transaksi penipuan. Seperti itu Karian. Nah, Kela, mungkin waktu kita ini sangat sempit di penghujung acara. Kayak masih banyak pertanyaan kita, tapi waktu membatasi kita, mungkin closing statement-nya padat dan mengena. Silakan. Betul. Dengan topik kita pagi hari ini. Iya, yang pasti adalah financial teknologi sangat bermanfaat karena merupakan bentuk perluasan akses keuangan. Jadi jangan pernah ragu menggunakan financial teknologi asalkan yang diatur dan diawasi OJK gitu aja. Iya, sesuaikan dengan kebutuhan keuangannya tentunya dan selalu rutin melakukan financial check up supaya kita tidak salah kaprah dalam mengelola keuangan pribadi dan juga keluarga. Selalu bertanya. Ya, Di nomor itu berapa tadi nomornya? Tadi nomor 157. Betul. Cuma 157 aja. Oke, Iya. baik. Dan bijak dalam menggunakan smartphone. Iya. Baik. Terima kasih Kak Stella Sama-sama, Marji Karian. Matipta Putih Iya. sempat hadir di RRI dan tentunya mengedukasi masyarakat dan tentunya dengan adanya penyampaian dari Kak Stella, masyarakat bisa lebih hati-hati apalagi menjaga data pribadinya di smartphone era saat ini. Baik, terima kasih kepada sahabat budaya juga sudah bersama kami di acara Kita Indonesia, tema Cita Ekonomi Digital, tentunya dengan topik waspada pinjaman online bersama dengan manajer Media OJK Provinsi Sulselbar dengan Stella Marji Matita Putih. Saya Bang Rian bersama narasumber undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding merampak ke dadiangku, dia padang di gentek Toraya, lebukan Sulawesi. Melombok membuntu mentanetena, nakabu masih apalak, nasakai salusa dan nasakai salusa dan kami sang Toraya, umbe padang kilai, maperi masusah kirampoi, kang ibu banda benawa, yamu pasanan tengkoki, umpasun dan rongkokan. Merinding merampak ke dadiangku, dia padang di gentek Toraya, lebukan Sulawesi. Melombok